Oke, ini lanjut ya. Tadi ada suara agak berisik ya, maaf ya. Jadi untuk mekanisme pembentukan hidrokarbon di dalam batuan induk ya. Jadi mungkin sesuai gambar ya, Pak. Jadi awalnya mungkin makhluk hidup ya. Di sini contohnya itu berupa ganggang ya, yang hidup di danau ataupun di laut ya. Jadi lingkungan pengendapan pembentukan migas itu bisa danau, laut, aquastream atau laut ya, terus darat itu juga bisa ya. Mengumpulkan yang hidup mengumpulkan energi dari matahari dengan fotosintesis ya. Jadi kemudian si ganggang hidup ini dia mengalami mati ya, dan mengalami pembusukan uh, di laut tersebut atau danau tersebut ya. Nah, ganggang yang mati akan terendapkan dan terkumpul di bagian dasar dan bercampur dengan batu lempung dan membentuk batuan induk ya, atau source rock. Jadi dia terendapkan bersamaan dengan si batuan lempung atau batuan serpi, sehingga si material organik ini akan tersimpan di batuan serpi tersebut. Lalu source rock, si batuan lempung yang kaya akan material organik ini terkubur di bawah batuan-batuan lainnya ya, atau mengalami sedimentasi ya. Nah, proses sedimentasi ini berlangsung selama jutaan tahun ya, tertutup salah satunya oleh batuan reservoir ya. Salah satunya di atasnya ada batuan reservoir. Lalu karena adanya gradien geothermal ya, jadi suhu batuan induk ini mengalami peningkatan ya, menjadi semakin panas, sehingga terjadi proses maturation atau pematangan. Lalu material organik yang mengalami pematangan ini dia bereaksi dengan hidrokarbon ya, sehingga menjadi dengan hidrogen ya, sehingga bereaksi sehingga menghasilkan hidrokarbon. Nah itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini untuk klasifikasi hidrokarbon. Jadi hidrokarbon ini dibagi menjadi dua ya, berdasarkan namanya ya. Yang pertama itu saturated hidrokarbon, di mana hidrokarbon ini dia full adalah dijenuhi oleh hidrokarbon ya. Jadi dia full adalah hidrokarbon untuk yang saturated hidrokarbon ya. Nah, ini untuk saturated hidrokarbon ini dibagi dua menjadi parafin, uh, parafin dan cycloparafin ya. Nah, untuk parafin ini dia dibagi dua ya, N-parafin itu ikatan lantai lurus, dan isoparafin ya untuk ikatan lantai bertabang. Sedangkan yang kedua adalah cycloparafin ya. Lalu yang kedua aromatik. Nah, aromatik ini adalah jenis hidrokarbon yang tidak jenuh ya. Jadi dia mengandung unsur lain sebagai pengotor mungkin ya, atau unsur non hidrokarbon lainnya. Nah, dia mengandung contohnya itu adalah NSO, logam ya, contohnya vanadium dan nikel, unsur berasal dari klorofil ya, atau asphaltins ya. Nah, ini yang bawahnya adalah si komponen dari si petroleumnya ya. Jadi uh, berdasarkan fasanya dia dibagi tiga, mungkin liquid, kondensat, dan gas. Jadi kalau gas ini untuk rantai hidrokarbonnya antara C1 sampai C4 ya, di mana C1 C2 ini yang kita kenal dengan LNG ya, gas LNG, liquid natural gas ya, yang ada di lapangan Petrocina kalau nggak salah. Nah, biasanya untuk LNG ini biasanya diekspor ya, jadi nggak dipakai di negara kita. Lalu C3 C4 nya adalah si LPG ya. Nah, ini LPG nya yang kita kenal sebagai bahan bakar dapur ya, liquid, dia singkatan dari liquid petroleum gas itu ya. Lalu kondensatnya adalah dia fasanya ini berupa liquid ya, berupa cairan, tapi dia sifatnya seperti gas, jadi dia bisa menguap. Nah, biasanya rantai karbonnya itu antara C5 dan C6, ini adalah kondensat ya. Lalu yang ketiga adalah liquid ya. Liquid ini biasanya rantai hidrokarbonnya itu C7 ke atas ya, atau berupa cairan ya. Jadi liquid ini dibagi dua ya, hidrokarbon dan non hidrokarbon. Untuk non hidrokarbon ada aspal renesis ya, resins ya. Sedangkan hidrokarbon dia terdiri dari dua ya, aromatik dan saturated. Saturatednya ada tiga, isoparafin, N-parafin, dan cycloparafin yang di sini tadi. Oke. Nah, ini untuk source rock and hydrocarbon generation ya, batuan induk
Mungkin sudah kita jelaskan beberapa kali ya teman-teman, dan hidrokarbon juga ya terbentuk oleh pemanasan zat organik yang ada dalam batuan sedimen yang terpanaskan di dalam bumi untuk waktu yang lama ya. Lalu minyak bumi dan gas mengandung senyawa hidrokarbon berdasarkan jumlah unsur karbon. C minyak dibedakan. Oke, ini tadi sudah ya. C1 itu kita kenal dengan metan ya, C2 itu etan, ini termasuk ke LNG, C3 itu propan, dan C4 itu adalah butan ya. Nah, di sini dia mengatakan C5 sampai C5 ke atas itu adalah oil. Tapi tadi kita kenal C5 dan C6 itu adalah kondensat ya. C7 ke atas baru adalah oil. Ini masih ingat ya? Rumusnya itu CnH2n plus 1 plus 2. CnH2n aja ya. C1, N-nya 1, H2N 2 kali 1 plus 2 berarti benar, H4. Ada dua jenis kandungan batuan induk ya. Yang pertama hydrogen rich ya, kaya akan atom H ya, atau hidrogen ya. Nah, dia untuk hydrogen rich ini, dia kaya akan hidrogen ini akan cenderung membentuk minyak ya, atau oil prone, di mana dia ini berisi organisme plankton yang ada di laut ya. Ini. Sedangkan hidrogen poor atau miskin akan hidrogen, dia cenderung akan membentuk gas ya, atau gas prone, di mana material organik ini berupa humus tumbuhan sampai humus ya yang ada di danau ataupun di delta. Jadi untuk substrat yang terendapkan di laut, lingkungannya itu berupa laut ya, itu dia cenderung membentuk minyak ya, karena dia kaya akan hidrogen. Sedangkan untuk yang di darat ya, baik itu di danau maupun di delta, dia cenderung membentuk gas ya, karena dia uh, miskin akan hidrogen. Nah, ini adalah tipe material organik dalam batuan induk ya. Jadi material organik dapat diklasifikasikan menjadi dua ya. Yang pertama itu saprophytic dan humic ya, menurut Potoni tahun 2008. Jadi saprophytic ini merupakan hasil dekomposisi dari lemak ya, zat organik lipid yang diendapkan dalam lumpur bawah air, baik itu laut dan danau, pada kondisi oksigen yang terbatas. Nah, ini ya kenapa dia kondisinya oksigen yang terbatas, karena memang lingkungannya ini dia tergenang oleh air ya, baik di laut ataupun di danau. Nah, sedangkan humik dia merupakan hasil dari pembentukan gambut ya, umumnya berasal dari tumbuhan darat yang diendapkan pada rawa kondisi adanya oksigen. Nah, itu. Jadi karena dia kondisi lingkungannya adalah berupa humik, berupa rawa ya, sehingga masih terpapar oleh oksigen. Itu. Oke, untuk saprophytic kerogen ini dia strukturnya itu berupa amorphous organic matter ya. Jadi dia strukturnya ini amorf ya. Sedangkan rasio hidrogen dan karbonnya ini tinggi ya. Jadi dia kaya akan hidrogen. Lalu high lipid content ya. Jadi dia konten dari si lipidnya ini tinggi ya. Lipid ini ini ya, kelompok molekul alami ya, contohnya itu seperti lemak, lilin, sterol, vitamin itu lalu lipid ya. Lalu lingkungan pengendapannya berupa marine ataupun lacustrine ya. Jadi ada airnya gitu ya. Lalu terendapkan air gitu maksudnya ya. Lalu humic heterogen, dia strukturnya itu berupa koli ya, atau batu bara gitu ya. Lalu dia rendah akan rasio dari hidrokarbon ya, hidrogen per karbonnya rendah ya rasionya ya. Jadi hidrogen ini rendah intinya ya. Lalu high cellulose content ya. Lalu dia lingkungan pengendapannya umumnya adalah di darat gitu ya. Lalu campuran dari mix humix sama saprophytic ini adalah delta N nearshore ya, dimana dia cenderung membentuk oil dan gas, sedangkan saprophytic ini cenderung membentuk minyak, dan humic dia cenderung membentuk gas ya. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu ya, karena videonya sudah terlalu banyak. Mungkin kita lanjut di minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.